Kedatangan fitnah terbesar. Kisah dimulai saat dunia sedang dilanda kekeringan hebat selama 3 tahun. Kelaparan merajalela, dan di tengah kekacauan itulah sosok Dajjal muncul. Ia membawa narasi palsu sebagai penyelamat dunia, membawa gunung roti dan sungai air yang sebenarnya adalah fata morgana, surga yang ia tawarkan adalah neraka, dan neraka yang ia ancamkan adalah surga. Dajjal melesat melintasi bumi layaknya awan yang ditiup angin. Ia mendatangi setiap negeri, memikat hati orang-orang yang lemah imannya dengan keajaiban-keajaiban sihir. Namun, ada 2 tempat yang menjadi target utamanya namun mustahil ia taklukkan, Mekkah dan Madinah. Perisai di Mekkah. Dajjal akan mencoba memasuki kota Mekkah. Namun, setiap kali ia mendekati pintu masuk kota, ia akan melihat sosok-sosok perkasa yang memegang pedang terhunus. Mereka adalah para malaikat. Berdasarkan hadis sahih, malaikat berdiri bersaf-saf di setiap jalan setapak menuju Mekkah, sehingga Dajjal tidak memiliki celah sedikit pun untuk menapakkan kakinya di tanah suci tersebut. Gagal di Mekkah, ia beralih ke Madinah. Ia akan mendaki sebuah bukit di luar kota, yang sering disebut sebagai Sabkhah. Lihatlah istana putih itu, itulah istana Ahmad. Dari sana, ia melihat ke arah Masjid Nabawi dan berkata kepada pengikutnya, "Lihatlah istana putih itu, itulah istana Ahmad." Dajjal tidak bisa masuk karena setiap pintu masuk Madinah dijaga ketat oleh malaikat. Namun, terjadilah sebuah peristiwa besar, gempa bumi 3 kali. Madinah akan berguncang hebat sebanyak 3 kali. Guncangan ini bukan untuk menghancurkan kota, melainkan untuk menyaring penghuninya. Setiap orang munafik dan fasik yang ada di dalam Madinah akan ketakutan dan lari keluar kota, menuju pelukan Dajjal. Hanya orang-orang yang beriman murni yang akan tetap tinggal di dalam perlindungan malaikat. Setelah frustrasi karena tidak bisa menembus Madinah, Dajjal membawa pasukannya menuju Syam, Palestina, Suriah. Di saat itulah, ketika umat Islam sedang berada dalam kondisi paling terdesak di Baitul Maqdis, pertolongan Allah datang. Nabi Isa bin Maryam turun dari langit dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap 2 malaikat di Menara Putih, Al-Manara Al-Baida, di timur Damaskus. Nabi Isa bergabung dengan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Saat waktu salat subuh tiba, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk mengimami, namun Nabi Isa menolak sebagai bentuk kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pertempuran besar terjadi. Pasukan Dajjal kocar-kacir. Dajjal yang tadinya sombong dan mengaku sebagai Tuhan, seketika gemetar saat melihat Nabi Isa. Dajjal melarikan diri ke arah selatan menuju sebuah tempat bernama Gerbang Lud, Babul Lud, yang saat ini secara geografis terletak di dekat Bandara Ben Gurion, Israel. Meleleh seperti garam, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, tubuhnya mulai mencair, meleleh sebagaimana garam mencair di dalam air. Hanya dengan melihat wajah Nabi Isa, kekuatan sihir Dajjal runtuh. Tombak Nabi Isa, meskipun ia sudah meleleh, Allah menetapkan bahwa ia harus binasa di tangan Nabi Isa secara fisik. Nabi Isa mengejarnya dan berhasil menikamnya dengan tombak harbah tepat di dadanya di Gerbang Lud. Bukti kematian, Nabi Isa mengangkat tombaknya yang berlumuran darah Dajjal untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa sosok yang mereka sembah sebagai Tuhan itu hanyalah makhluk biasa yang bisa mati. Dengan tewasnya Dajjal, fitnah terbesar dalam sejarah manusia pun berakhir.
Dunia kemudian memasuki masa kedamaian dan kemakmuran di bawah kepemimpinan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan pengingat bagi kita untuk memperkuat iman dan rutin membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi sebagai pelindung dari fitnah tersebut.